Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 10, pada pagi ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di semester pertama dan pertemuan juga dengan Bapak, pertemuan yang pertama. Sebelum mengawali pembelajaran kita di pelajaran pendidikan agama Islam, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan berkah, ridho, serta dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia dan akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, dalam materi ini Bapak akan menjelaskan di bab pertama pendidikan agama Islam, yaitu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Maka bagaimana upaya kita sebagai orang muslim agar diri kita ini selalu dekat dengan Allah? Bagaimana diri kita agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka perlu kita pahami bahwa Allah ini memiliki beberapa macam sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dari sifat-sifat itu akan muncul sebuah keyakinan yang kuat. Oleh karena itu, salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri dengan Allah, karena memang kita harus selalu dekat dengan Allah, karena Allah selalu ada, selalu melihat, selalu mendengar, dan selalu dekat dengan Allah. Namun pada hakikatnya kita merasa bahwa kita ini jauh dengan Allah, padahal Allah itu selalu dekat dengan kita. Dalam sebuah keterangan, Allahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat tenggorokan. Artinya Allah itu lebih dekat daripada jiwa kita. Seakan-akan Allah ini bersatu dengan diri kita. Oleh karena itu kita harus pahami kita kemana, di mana, sedang apa. Allah berada dalam diri kita, selalu mengawasi kita. Allah tahu apa rencana kita, bukan hanya sekedar perbuatan, tapi Allah mengetahui apa yang direncanakan oleh diri kita. Oleh karena itu bagaimana kita upaya meyakini, upaya usaha untuk bagaimana diri kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti Bapak akan paparkan bagaimana mengimani Allah melalui Asmaul Husna. Baiklah anak-anakku, Asmaul Husna yang harus kita pahami untuk pendekatan diri kita kepada Allah dan untuk mengimani kepada Allah melalui Asmaul Husna, yang pertama adalah ada yang disebut dengan Asmaul Husna Al-Karim. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan Asmaul Husna Al-Mu'min, ya, Al-Mu'min. 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 Kemudian yang ketiga ada Asmaul Husna Al-Wakil.
ya. Al-Wakil, Al-Wakil. Kemudian Asmaul Husna Al-Matin, Al-Matin. Kemudian Asmaul Husna Al-Jami. Kelihatan? Al-Jami. Al-Jami. Kemudian ada Asmaul Husna Al-Adl, Al-Adlu, ya. Al-Adlu, Al-Adlu. Ada Asmaul Husna Al-Akhir, ya. Al-Akhir. Sini Al-Akhir. Al-Akhir, Al-Akhiru, Al-Karimu, Al-Mu'minu, Al-Mu'minu. Ada Al-Wakil, Al-Wakilu. Ada Al-Matinu, ada Al-Jami'u, ada Al-Adlu, ada Al-Akhir. Nah, ini Asmaul Husna, beberapa Asmaul Husna, ya. Sedangkan semua Asmaul Husna itu ada 99 Asmaul Husna, ya. Jadi Asmaul Husna itu yang kita tahu bahwa apa arti Asmaul Husna? Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Salah satu dari yang 99 ini adalah ini. Untuk pemahaman kita di semester pertama, Al-Karim, Allah yang maha mulia, ya. Allah yang maha mulia. Ini artinya Allah yang maha mulia. Mulia. Al-Mu'min, ya. Allah yang memberikan keamanan, yang memberi aman, yang memberi aman. Kemudian Al-Wakil, ya. Al-Wakil ini Allah yang maha mewakili. Allah yang maha mewakili. Maha mewakili. Allah yang maha mewakili. Wakili. Nah, dari sekian ini Al-Wakil, Al-Mu'min, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adlu, Al-Akhir. Pertama, Bapak ingin harapkan semua kamu mengetahui Asmaul Husna ini. Kemudian yang kedua mengetahui artinya, ya. Mengetahui artinya daripada arti dari Asmaul Husna ini. Kemudian nanti upaya kamu menirukan, bukan menirukan, baiklah kita memahami maksud untuk makna yang paling dalam dari arti Asmaul Husna ini, ya. Ketahui Bapak nanti akan kemudian yang keempat jelaskan semua bagaimana upaya dari artinya yang semua kokoh Asmaul Husna ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kokoh. Al-Matin yang maha kokoh, atau bisa juga kokoh itu artinya adalah kuat gitu. Al-Jami yang maha mengumpulkan. Mengumpulkan. Al-Adl yang maha adil. Kemudian Al-Akhir yang maha akhir. Maha akhir, ya. Allah yang maha akhir. Karena memang sebetulnya akhir itu nggak ada akhir bagi Allah. Memang kalau makhluk itu ada awal dan ada akhir. Kalau akhirnya Allah nggak ada akhir sebetulnya. Tapi menunjukkan di sini maha akhir itu
tidak ada yang bisa menyerupai akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dari sifat-sifat yang ini, ya, dari sifat-sifat yang ini, intisari dari sifat-sifat yang ini, kita, ya, harus memiliki beberapa harus memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah dari rangkuman ini, bagaimana kita menjadi pribadi. Bisa kelihatan di sini. Satu, bisa menjadi pribadi yang dermawan, menjadi pribadi yang dermawan. Satu. Yang kedua, menjadi pribadi yang jujur. Pribadi yang jujur. Ya. Kemudian menjadi pribadi yang tawakal. Pribadi yang tawakal. Kemudian lagi menjadi pribadi yang tawakal, menjadi pribadi yang tangguh, ya. Menjadi pribadi yang, langsung aja ya, jangan pakai pribadi. Menjadi pribadi yang tangguh, ya. Kemudian menjadi pribadi yang toleran. Toleransi, ya, mampu menghargai. Kemudian menjadi pribadi yang adil. Menjadi pribadi yang adil. Kemudian menjadi pribadi yang bertakwa. Menjadi pribadi yang bertakwa. Bisa kelihatan? Menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, ini dari kesekian Asmaul Husna, pertama hafal arti, ya. Kemudian setelah hafal arti, kita memiliki makna-makna yang harus kita ambil dari sifat-sifat Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, Al-Akhir. Ya. Sikap yang harus diambil yang pertama adalah kita memiliki sifat yang menjadi pribadi yang dermawan. Dermawan apa? Dermawan itu orang yang suka memberi, ya. Orang yang suka memberi. Karena orang yang memberi itu al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang diberi. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, kita harus jadi ini, pribadi yang ini. Pribadi yang selalu memberi. Memberi apa? Saya nggak ada harta. Banyak yang harus kita beri. Man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Wa man kana lahu sya'atun falyatasaddaq bi sya'atihi. Barang siapa ada kesempatan, bersedekahlah dengan kesempatan kamu. Apa saja bisa disedekahkan, ya. Nah, ini menjadi dermawan, peduli terhadap orang lain. Kemudian pribadi yang jujur. Jujur apa? Jujur itu berbicara, berbuat sesuai dengan fakta. Jujur itu orang yang disukai Allah, disayang Allah. Jujur, bicara apa adanya. Nah, menjadi pribadi yang jujur. Kemudian menjadi lagi pribadi yang tawakal, ya. Tawakal apa? Tawakal itu selalu menyerahkan diri kita kepada Gusti Allah.
Setelah berdoa, setelah berusaha, setelah berdoa, nah tinggal nunggu hasil. Hasil ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tawakal. Kemudian yang tangguh. Tangguh, ini dari sifat ini nih. Al-matin. Tangguh. Kenapa harus tangguh? Setiap orang itu akan diuji, dicoba, menghadapi ujian, tantangan, rintangan, cobaan yang bukan hanya ringan-ringan tapi berat-berat. Ya. Ujian yang berat, ujian yang luar biasa. Maka orang setelah memiliki keyakinan ini menjadi pribadi yang tangguh. Apalagi kita nih sebagai pelajar harus tangguh menghadapi segala sesuatu. Selesaikan masalah dengan akal yang sehat. Jangan menyelesaikan masalah dengan dengan emosi dan lain-lain. Toleransi. Toleransi itu selalu menghargai pendapat, keinginan, ilmu, kemampuan orang lain. Apalagi di sini nanti akan ada toleransi agama, toleransi antar agama, toleransi dalam agama. Ini harus ada. Kemudian memiliki sifat adil. Adil. Bagaimana adil ini? Adil ini adalah orang yang mampu membagi. Adil untuk diri kita, adil untuk keluarga, adil untuk orang lain. Pertama, umpama orang memiliki waktu, adil menggunakan waktunya. Ada waktu istirahat, ada waktu makan, ada waktu ibadah, ada waktu belajar, ada waktu main. Maka orang ini mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka ini adil. Untuk siapa adil ini? Untuk diri kita. Juga ada untuk orang lain, ada juga adil untuk orang lain. Bagaimana? Nah, tanamkan sifat adil ini. Nanti juga akan bisa berkembang. Kemudian menjadi pribadi yang bertakwa. Ya, menjadi pribadi yang bertakwa ini adalah kita taat kepada Allah. Apa takwa ini? Menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Nah ini sifat-sifat yang harus kita miliki, yang harus ada pada diri jiwa dan diri kita dari pemahaman Al-Karim, Allah yang maha mulia, Al-Mu'min, Allah yang maha memberi aman, Al-Wakil, Allah yang mau mewakili, Al-Matin, Allah yang maha kokoh, Al-Jami, Allah yang mengumpulkan, Al-Adil, Allah yang maha adil, Al-Akhir, Allah yang maha akhir. Sehingga muncullah sifat-sifat ini. Nah sifat-sifat ini sekali lagi harus ada pada jiwa kita. Berarti kita ini meniru sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dari Asmaul Husna ini ada yang harus kita tiru dan juga ada yang harus kita jauhi. Apa? Contohnya Al-Qahar, ya. Allah Maha memaksa. Itu jangan itu. Atau Al-Mutakabbir, Allah Maha takabur, sombong. Nah, ini hanya di Allah saja, jangan diambil oleh kita. Ini untuk Allah. Nah, ini sifat-sifat yang harus kita ambil adalah sifat-sifat yang mulia yang sekiranya mampu bermanfaat untuk diri kita. Nah, tugas kalian hari ini adalah kalian mampu membaca ini, ya, membaca ini. Kemudian kalian hafal ini. Kemudian kalian juga hafal arti ini, dan kamu mampu memahami sifat-sifat ini dan mampu mendemonstrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah materi PAI yang singkat di kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah untuk kalian. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.